Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua dengan saya Ainun Esa Purwita, NIM J1B020009. Saya Dewi Sartika dengan NIM J1B020025. Di sini kami akan menjelaskan lanjutan dari tugas ketiga dari mesin industri pertanian mengenai pengukuran kinerja mesin atau efisiensi, kapasitas, daya, dan lain sebagainya. Mesin mixing, pencampuran atau mixing adalah proses yang menyebabkan tercampurnya beberapa bahan di mana bahan tersebut terpisah dalam fasa yang berbeda. Dalam kimia, suatu pencampuran atau mixing adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Tujuan dari proses pencampuran yaitu mengurangi ketidaksamaan atau ketidakrataan dalam komposisi, temperatur, atau sifat-sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan. Dampak dari hasil pencampuran adalah terjadinya homogenitas. Pengadukan adalah operasi yang menciptakan terjadinya gerakan dari bahan yang diaduk seperti molekul-molekul, zat-zat yang bergerak atau komponennya, menyebab terdispersi. Dalam proses pencampuran atau mixing terjadi pencampuran bahan, mengurangi ketidaksamaan sifat-sifat lain yang terdapat dalam bahan, sehingga hal tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar di mana C adalah tinggi pengaduk dari dasar tangki, D diameter pengaduk, DT diameter tangki, H tinggi fluida dalam tangki, J lebar baffle, W lebar pengaduk. Dimensi dan geometri tangki. Kapasitas tangki yang dibutuhkan untuk menampung fluida menjadi salah satu pertimbangan dasar dalam perancangan dimensi tangki. Fluida dalam kapasitas tertentu ditempatkan pada sebuah wadah dengan besarnya diameter tangki sama dengan ketinggian fluida. Rancangan ini ditunjukkan untuk mengoptimalkan kemampuan pengaduk untuk menggerakkan dan membuat pola aliran fluida yang melingkupi seluruh bagian fluida dalam tangki. Atau rumusnya, V sama dengan 1/4 kali V dikali D, P dikali D kuadrat dikali T. Persamaan 1 merupakan rumus dari volume sebuah tangki silinder, sehingga salah satu pertimbangan awal untuk merancang alat ini adalah dengan mencari nilai dari diameter yang sama dengan tangki untuk kapasitas fluida yang diinginkan dalam pengadukan dan pencampuran. Diameter tangki ditentukan dengan persamaan 2. Tangki dengan diameter yang lebih kecil dibandingkan ketinggiannya memiliki kecenderungan menambah jumlah pengaduk yang digunakan. Atau rumusnya D sama dengan 3 akar 4pi per pi. Kebutuhan daya pengaduk. Besarnya daya yang diperlukan untuk mengaduk dapat dirumuskan P sama dengan FD dikali V, di mana V adalah kecepatan pengaduk, yang FD gaya pengaduk. Nah, di sini kita menggunakan bilangan Reynolds. Bilangan tak berdimensi yang menyatakan perbandingan antara gaya inersial dan gaya viskos yang terjadi pada fluida. Sistem pengadukan yang terjadi bisa diketahui bilangan Reynolds-nya dengan menggunakan persamaan 3. Atau RE, Rho dikali D dalam kurung ND dibagi mu. Di mana RE adalah bilangan Reynolds, Rho identitas fluida, dan mu viskositas fluida. Ada bilangan Freud. Bilangan tak berdimensi ini menunjukkan perbandingan antara gaya inersial dengan gaya gravitasi. Bilangan Freud dapat dihitung dengan persamaan berikut. FR sama dengan V kuadrat dibagi DG sama dengan ND kuadrat dibagi DG, atau sama dengan N kuadrat dikali D dibagi G, di mana FR bilangan Freud, N kecepatan putaran pengaduk, D diameter pengaduk, G percepatan gravitasi. Bilangan Freud bukan merupakan variabel yang signifikan. Bilangan ini hanya diperhitungkan pada sistem pengadukan dalam tangki tidak bersekat. Di sini ada rumus efisiensi, di mana RE sama dengan P
RE sama dengan rho dikali D, ND dibagi mu. Di sini terdapat rumus kapasitas F sama V dikali FA dikali 60 dibagi 1000 dikali TS, di mana F kapasitas alat, FA faktor efisiensi alat, TS waktu siklus, di mana T1 ditambah T2 dan ditambah T3, di mana T1 itu memuat, T2 mengaduk, dan T3 menuang. Berikutnya yaitu mesin balancing. Balancing adalah suatu proses pemanasan yang diberikan terhadap suatu bahan yang bertujuan untuk menginaktivasi enzim, melunakkan jaringan, dan mengurangi kontaminasi mikroorganisme yang merugikan sehingga diperoleh mutu produk yang dikeringkan, dikalengkan, dan dibekukan dengan kualitas baik. Dalam proses balancing dapat mengalami perubahan pada bahan pangan, yaitu dari penurunan susu bobotnya, kadar vitamin bahan, kerutan bahan pangan, dan kehilangan mikroba. Hal tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhitungan susut bobot bahan. Rumusnya, susut bobot sama dengan bobot awal dikurangi bobot akhir dibagi bobot awal dikali 100%. Dan berikutnya yaitu perhitungan kadar vitamin bahan atau vitamin C-nya. Rumusnya itu kadar vitamin sama dengan T dikali 0,88 dikali Fp dibagi W dikali 100%, dengan T sama dengan volume titrasi sodium dalam mililiter, W sama dengan berat bahan dalam gram, Ep sama dengan faktor pengenceran. Perhitungan pengukuran pada bahan untuk mengetahui pengkerutan pada bahan pangan setelah dilakukan balancing dapat menggunakan rumus berikut. Rumus SR sama dengan FA dikurangi F0 dibagi FA dikali 100%, dengan SR rasio pengkerutan dalam persen, FA volume awal bahan sebelum dibalancing, F0 volume akhir bahan setelah dibalancing. Perhitungan mikroba pada bahan yaitu perhitungan mikroba pembusukan pada bahan pangan dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu jumlah koloni percawan dikali 1 dibagi faktor pengenceran. Sedangkan untuk pengukuran kinerja mesinnya sendiri atau mesin balancing sendiri dapat sendiri dari kapasitas mesin balancing, daya mesin balancing, dan efisiensi mesin balancing dapat menggunakan rumus berikut. Untuk rumus perhitungan daya mesin balancing yaitu T sama dengan PD per omega. Omega sama dengan 2 dikali Pi kali N dibagi 60, PD sama dengan PE kali FC. Dengan keterangan T sama dengan torsi, N sama dengan putaran poros dalam RPM. FC sama dengan faktor koreksi daya, PD daya rencana dalam watt, P daya nominal dalam watt, omega kecepatan sudut atau rate per second. Berikutnya perhitungan kapasitas mesin balancing. Kapasitas mesin balancing sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran mesin, suhu air, jenis produk yang diolah, dan waktu balancing. Karena itu, untuk menghitung kapasitas mesin balancing sendiri perlu dilakukan perhitungan yang spesifik berdasarkan faktor-faktor tersebut. Untuk rumus menghitung efisiensi mesin dapat menggunakan rumus N sama dengan WS dibagi WP dikali 100%, dengan keterangan N sama dengan efisiensi, WS sama dengan energi keluaran, WP sama dengan energi masukan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.